Ingatlah bahwa Tuhan kalian adalah satu dan nenek moyang kalian juga satu. Tidak ada kelebihan bangsa Arab atau bangsa non-Arab, juga bangsa non-Arab atau bangsa Arab. Bangsa berkulit putih atas bangsa kulit hitam, juga bangsa kulit hitam atas bangsa kulit putih, kecuali karena ketakwaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu fala yudlil lahu fala yudlilla hadailah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin illa yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jamaah Jumat rahimakumullah. Alhamdulillah, marilah senantiasa kita panjatkan rasa syukur kita atas nikmat Allah Subhanahu wa taala, dan senantiasa kita tingkatkan iman dan Islam kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan banyak kenikmatan, rahmatnya dan kesehatan yang senantiasa kita nikmati di setiap saat. Salawat dan salam senantiasa tercurah kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, baginda yang luar biasa yang mampu membawa kita kepada era kejernihan, era pencerahan dari era kegelapan. Jamaah Jumat rahimakumullah, pada kesempatan yang berbahagia ini kita tak terasa sudah berada di ujung tahun Masehi 2023, yang mana tentunya di tahun lalu kita telah memberikan banyak perencanaan, banyak target di awal tahun yang mudah-mudahan juga dapat tercapai di tahun ini, dan mungkin juga ada yang belum tercapai. Namun ada yang lebih terpenting, yaitu salah satu yang harus kita siapkan bekal akhirat, tempat kembali semua manusia. Derajat takwa yang paling mulia, orang yang paling mulia di sisi Allah, sebagaimana sabda Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Ahmad dari Jabir bin Abdullah, semoga Allah meridai keduanya. Sesungguhnya Nabi SAW berkhutbah di hadapan penghujung haji wada di waktu hari tasyrik. Wahai umat manusia, ingatlah bahwa Tuhan kalian adalah satu dan nenek moyang kalian juga satu. Tidak ada kelebihan bangsa Arab atau bangsa non-Arab, juga bangsa non-Arab atau bangsa Arab. Bangsa berkulit putih atas bangsa kulit hitam, juga bangsa kulit hitam atas bangsa kulit putih, kecuali karena ketakwaannya. Apakah aku sudah menyampaikannya? Mereka para sahabat menjawab, Rasulullah SAW telah menyampaikannya. Hadis riwayat Ahmad. Pelajaran yang didapat di dalam hadis tersebut yaitu, yang pertama, ini adalah penegasan Nabi SAW saat khutbah haji wada. Dengan tegas Nabi SAW
menyatakan bahwa identitas ketakwaan atau Islam itulah satu-satunya identitas yang ada. Sementara identitas kesukuan, etnis dan bangsa semuanya telah dilebur dalam identitas keislaman. Karena itu meski suku, etnis, dan bangsa tertentu jumlahnya banyak, itu tidak menentukan kedudukannya dalam Islam. Yang menentukan adalah kualitas ketakwaan atau keislamannya. Kedua, dengan demikian aspek dan faktor kesukuan, etnis, dan bangsa yang menjadi penyebab lahirnya kelompok mayoritas dan minoritas jelas telah dihapus oleh Islam. Sebabnya siapapun sama kedudukannya di dalam Islam. Inilah yang juga ditunjukkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau mengangkat Muhammad bin Maslamah untuk menjadi pimpinan sementara di Madinah. Selama Nabi SAW tidak berada di tempat saat berperang. Padahal Muhammad bin Maslamah bukan dari suku Quraisy. Begitu juga Abu Bakar yang dari suku Quraisy menjadi khalifah, menggantikan Nabi SAW meski suku Quraisy ada di Madinah. Bahkan merupakan suku minoritas karena yang menjadi pertimbangan bukan faktor kesukuan, tetapi kembali yaitu faktor keislaman. Pelajaran yang ketiga dari hadis di atas adalah Rasulullah SAW datang, salah satunya juga dalam rangka menghapus dan menenggelamkan superioritas suku dan kaum tertentu. Bagaimana tidak? Hal ini terlihat dari fakta historis, dari fakta sejarah yang mengungkapkan bahwa aspek kesukuan pada masa itu masih sangat kental. Pelajaran keempat dari hadis di atas yaitu juga Islam datang salah satu juga dalam rangka menghapus adanya perbudakan dan penjajahan. Bagaimana tidak? Hal ini terlihat dari fakta ajarannya dan perjalanan sejarah membuktikan di antara sebagai ciri khas ajarannya yaitu alinsan wal musawwah, persamaan harkat dan martabat. Karomatul Islam memuliakan kehidupan manusia, kemerdekaan yang bertanggung jawab, al-wahdah wal ukuwah, persatuan dan persaudaraan. Fakta sejarah, dengan berjalannya waktu secara berangsur-angsur, perbudakan lenyap dari negeri-negeri Islam. Dan dalam sejarah Islam dan umatnya tidak pernah menjadi penjajah. Jamaah rahimakumullah, pelajaran kelima yang dapat kita ambil dari hadis di atas yaitu standar kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah ketakwaan. Semakin tinggi tingkat takwa seseorang, maka semakin mulia pula dirinya di hadapan Allah. Merupakan hal yang disepakati dalam syariat bahwa yang membedakan antara seseorang dengan yang lainnya adalah ketakwaan. Seperti yang difirmankan dalam surat Al-Hujurat ayat 13. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila
lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum innallaha alimun khabir. Yang artinya, wahai sekalian manusia, sesungguhnya kami Allah Subhanahu wa taala menciptakan kalian dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, dan kami jadikan kalian bersuku-suku dan berbangsa-bangsa agar kalian saling mengenali. Sesungguhnya yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah yang paling takwa di antara kalian. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui dan Maha teliti. Quran surat Al-Hujurat ayat 13. Oleh karena itu, marilah kita sebagai manusia, sebagai sesama anak bangsa, senantiasa meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita. Salah satunya adalah dengan melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi apa yang telah dilarangnya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati waz zikril hakim. Aku li qauli hada wastaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat fastaghfiruh innahu wal ghafurur rahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Jamaah rahimakumullah, akhirnya marilah kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebaik-baiknya peluang, seindah-indahnya doa untuk berkesempatan selalu melakukan perubahan, memperbaiki diri, memperbaiki kehidupan menjadi lebih baik dan menyempurnakan ikhtiar kita agar senantiasa Allah Subhanahu wa taala memberikan petunjuk yang lurus kepada kita semua. Dan mudah-mudahan bagi saudara kita yang sedang sakit segera disembuhkan agar dapat di kemudian hari. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma sholli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka hamidum majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribul mujibud da'wat. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana shaghara. Allahumma inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Rabbana hablana min aswajina wa zurriyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimus shalah.